mempertemukan kita di kesempatan siang hari ini untuk sama-sama menimba ilmu. Insya Allah pada kesempatan pada hari ini kita akan sama-sama berbagi atau sharing dari salah satu narasumber yang dihadirkan oleh eh, pengurus Mahat Karyawan dalam hal ini yaitu Al-Ustadz Radikal Yuda Utama MSC Hafizahullah Ta'ala yang insya Allah pada siang hari ini beliau akan sharing seputar manajemen karyawan perusahaan. Dan pada siang hari ini kami ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh para peserta yang sudah menyempatkan waktunya, mungkin sedang istirahat di kantor atau di rumah, untuk sama-sama 1 jam ke depan kita menyimak paparan materi dan juga sharing dari pemateri pada hari ini. Kemudian sebagai informasi bahwasanya webinar pada hari ini merupakan serangkaian webinar yang diadakan oleh pengurus Mahat Karyawan. Yang pertama yaitu disampaikan oleh Al-Ustadz Radikal Yuda Utama MSC pada hari ini. Kemudian yang kedua di 2 pekan mendatang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Iqbal MM, yaitu seputar manajemen guru sekolah. Baik, tanpa berlama-lama, untuk selanjutnya saya serahkan waktu dan kesempatan kepada Ustadz Muhammad Iqbal Hafizahullah Ta'ala untuk memberikan sedikit arahan kepada para peserta. Kepada Ustadz Muhammad Iqbal kami persilahkan. Baik, syukran jazakumullah khairan Mas Irwan ya selaku admin dan panitia. Kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah ma ba'd. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya kita bisa berjumpa kembali di kesempatan yang mulia ini. Di kesempatan yang kedua, webinar berseri ya, membahas atau sharing tentang manajemen karyawan yang sebenarnya karyawan apapun dibebaskan ya. Tidak hanya perusahaan, juga boleh nanti karyawan-karyawan di lembaga pendidikan misalnya, atau di public sektor lainnya, misalnya ada yang bekerja di rumah sakit, ya, boleh-boleh saja di dinas atau di kementerian, bebas, tidak hanya perusahaan atau karyawan pabrik ya. Walaupun memang sejarahnya berdirinya Mahat Karyawan itu sebagai wadah untuk belajar karyawan-karyawan pabrik atau perusahaan. Memang itu awalnya sejarahnya. Namun seiring berjalannya waktu banyak pendaftar yang notabene backgroundnya tidak karyawan pabrik. Oleh karenanya kita buka secara lebih luas ya, supaya manfaatnya juga lebih lebih luas. Baik, perlu kita tambahkan informasi tadi dari Mas Irwan. Memang awalnya eh, untuk sesi pertama ya, di hari ini kita akan banyak mendengar materi dari, kita manggilnya apa ini Mas Yuda atau Ustadz atau Pak ini? Manggil bebas Hah? Pak, manggil Mas atau manggil Mas aja lah ya. Mas ya, Mungkin oh, lebih panggil Mas santai. Yuda. Baik, nanti sebenarnya tidak satu arah ya. Kita sifatnya sharing, talk show, webinar tapi rasa talk show gitu ya. Bukan seminar resmi juga ya, namanya mungkin workshop ya, lebih santai, sharing santai saja mengenai manajemen karyawan. Nanti banyak pengalaman-pengalaman yang akan diceritakan oleh Mas Yuda ya. Jadi tetap nanti kita tiktokan bareng, saling melengkapi baik Ana ataupun Mas Yuda bagaimana menjadi karyawan yang sejati ya. Kenapa sejati? Karena karyawan yang sudah bisa memanage dirinya, maka dia akan menemukan jati dirinya sehingga menjadi karyawan yang sejati. Nah, bagaimana kiat-kiatnya nanti kita sama-sama sharing. Kondisi bekerja di Australia. Nah, itu yang mungkin menarik ya. Seorang muslim bekerja di luar negeri yang notabene negara non-muslim dan eh, bertahan sampai sekarang. Lalu apa alasannya? Nanti yang Mas Yuda ada di sana sampai sekarang, gimana kondisi
pekerjaan di sana, bahkan juga nanti kita kenalkan Mas Yuda juga menjadi guru ya, guru di sebuah lembaga pendidikan atau sekolah. Baik, kita mulai. Izin kami share di layar Zoom materinya. Ini materi nanti sifatnya acuan saja, lebih kepada sharing sebenarnya. Kita langsung mulai ke slide berikutnya. Baik, ya tak kenal maka kenalan, kata kata siapa ini ya? Kata saya. Ya tak kenal maka kenalan. Ya, ya kita perlu perkenalkan narasumber kita, ada Mas Radikal Yuda Utama, MSc ya. Beliau dulu bersama-sama kami belajar di Mahat Al-Ilmi Yogyakarta selama kuliah S1 ya Mas Yuda ya. Mungkin di sini ada yang seangkatan ataupun Bapak Ibu semua lebih senior ya, barangkali oleh karenanya sharing atau webinar ini lebih tepat dikatakan sharing saja. Ya, bukan kemudian narasumber ini yang lebih berkompeten, tidak. Bukan berarti narasumber atau kami yang menyelenggarakan acara ini merasa paling hebat, tidak. Ya, titel hanya sebatas titel, adapun di bidang pekerjaan ya itu kembali kepada kompetensi, ya, kembali kepada kinerja, kembali kepada sikap dan perilaku, tidak hanya sebatas titel di ijazah ya. Baik, teman-teman, kita panggilnya apa? Teman-teman ya, teman-teman sekalian, peserta webinar sesi yang pertama mengenai manajemen karyawan. Kita perkenalkan ada Mas Yuda, beliau pernah belajar di UGM di S1, kemudian juga selama itu beliau menempuh pendidikan agama ya, belajar di Mahat Al-Ilmi Yogyakarta. Setelah itu di mendaftar ya di S2, nanti Mas Yuda mungkin lebih banyak bercerita terlebih dahulu bagaimana bisa ke Australia, sejak kapan, lalu kapan juga mulai bekerja di perusahaan eh, apa dibacanya Mas Yuda ini? Ustaz. Cara bacanya gimana nama perusahaannya? Can DNB, Ustaz. Can BNB ya. Ya. Can BNB di Canberra, Australia. Lalu sekarang kok ini sedang S3 di Indonesia. Nah, ini kan menariknya. Nah, ini gimana caranya? Membagi waktu, kemudian kok bisa orangnya di Australia, kuliahnya di Indonesia, S3-nya. Nanti kita cerita. Fadal Mas Yuda, dipersilahkan. Ustaz, Ana izin share Oh iya, boleh. PowerPoint Ana. Nanti Eh, habis eh, itu kita lanjut ke screen-nya, Ustaz. boleh, boleh. Sebentar. Kasih. eh, Oke, bentar ya. Ini apa? Bentar ya, Ustaz ya. Ini PPT dadakan untuk nambahin semangat aja awalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Jazakallah khairan Ustaz Iqbal atas perkenalannya. Alhamdulillah, ini kesempatan anak yang kedua ya, berbagi di sini, dan seperti yang disampaikan oleh Ustaz Iqbal tadi, kita yang berdua di sini tuh bukan orang yang lebih paham, lebih tahu daripada Bapak Ibu sekalian. Kemudian ini sharing aja apa yang kami rasakan, apa yang kami alami. Terkait dengan apa yang disampaikan Ustaz Iqbal tadi, awal mula kami ke Australia ini adalah dulu kebetulan ya. Kebetulan waktu itu di tahun 2020 kami sekolah di sini, sekolah S2, jadi sempat kerja selepas lulus dari UGM, kita lama jadi takmir ya, takmir di MPD waktu itu, sampai 3 tahun, terus sampai kerja juga di Jogja, kemudian akhirnya kesempatan untuk sekolah S2 di Canberra kita ambil. Kemudian zaman itu pas COVID, jadi 2020 Februari anak ke Australia, Maretnya itu COVID, tutup border. Jadi tertunda tuh banyak teman-teman kita yang kuliah luar negeri itu akhirnya tertunda karena kebanyakan negara nggak terima orang masuk ke negara mereka untuk mencegah penyebaran COVID waktu itu. Alhamdulillah anak di Australia, kemudian setahun kemudian anak pulang ke Indonesia karena waktu itu ada rencana nikah. Akhirnya
di tengah-tengah COVID itu anak pulang dan akhirnya nggak balik ke Australia. Karena kejebak di Indonesia. Pemerintah Australia menutup border, nggak bisa balik, akhirnya kuliah anak tahun kedua S2 itu selesainya di Jogja. Gitu. Apa maksudnya? Volumenya bisa ini lebih keras atau memang Apakah sudah? pakai headset aja ya, kali Ya, headsetnya. coba. Halo, cek. Nah, baru nih, jelas ya? Ya, ya. Jelas, jelas. Alhamdulillah. Jadi di tahun itu setahun Ana di Jogja, selesai kuliah, tiba-tiba qadarullah dapat email dari penyedia beasiswa, Ana harus mengembalikan uang waktu itu sekitar ratusan juta. Nah, jadi dari titik itulah akhirnya Ana balik ke Australia. Ya sudahlah kalau misalnya harus mengembalikan uang karena waktu itu di apa namanya dipermasalahkan karena Ana setahun di Jogja dapat apa namanya living allowance-nya itu standarnya standar Australia, nggak diterima waktu itu. Kasus baru, hanya kasus sana satu-satunya waktu itu, dan nggak ada kebijakan, nggak ada aturan waktu itu. Jadi qadarullah kita terima itu, kayak baliklah ke Australia. Dari situ kerja, dan awal anak kerja di Australia itu serabutan ya. Ini ya dulu pernah jadi ini Ustaz ya, ini awal anak kerja di Australia, anak Masya pernah Allah. jadi supir truk. Tapi Jadi ceria banget kayaknya tuh, ceria ya. ya alhamdulillah Ustaz ya, nggak ada malu-malu Pak ya, Bapak Ibu ya, kerja lulusan S2, S1 GM, S2 Australia luar negeri, apa yang ada depan mata disikat. Jadi waktu itu anak kerja di landscaping company, ke konstruksi gitu. Jadi anak bawa truk, ambil pasir, bawa apa material gitu kan. Di sini di Australia sini. Anak bawa ini, anak bawa apa bego mini lah. Bawa bego mini, bawa Hmm. bobcat kita punya eskavator. Jadi apa ya? Etos kerja itu nggak ada di sini. Memang di Australia nggak ada istilahnya kerjaan yang lebih rendah dari kerjaan yang lain. Kerjaan cleaning pun itu karena prinsip di sini adalah egaliter. Egaliter itu artinya semua orang sama, mau kerjanya cleaning, mau kerjanya pejabat, mau kerjanya apapun, karena mereka punya standarisasi gaji di sini. Karena Anda pernah cerita juga teman Anda akuntan, akuntan kerja di kantor rapi bersih pakai jas. Nah, tanya rate-nya berapa gajinya, sekian gitu kan. Nah, Anda dalam hati, Anda kerja cleaning waktu itu ya, kerja cleaning, kerja ini, tinggian gajian ada daripada akuntan gitu ya. Hmm. Soalnya nggak ada istilahnya apa malu-malu gitu ya. Kerja di sini ada standar, ada aturan, ada hak kewajiban yang itu perusahaan nggak boleh langgar. Jadi kalau ada upah minimum, yang upah minimum itu rata gitu. Tidak kayak kita di Indonesia yang gaji UMR berapa, pejabatnya berapa kali lipat, 10 kali lipat gitu ya, nggak mungkin, nggak ada kalau di sini. Nah ini Hana, ini kerja di kita motong pohon. Ini ada teman anak orang Uzbek. Kita bawa trailer ini, di belakang ini trailer besar ini Ustaz ya. Kita bawa Hmm. bawa apa namanya mobil kayak Triton gitu. Terus kita bawa ini berdua. Nah ini Ana lagi kerja ya. Potong apa hedging kita nyebutnya. Jadi tanaman. Kalau di sini populernya tuh kalau untuk pagar itu tanaman gitu. Ini Ana lagi pick up material pakai yut mobil ini ya. Alhamdulillah. Terus ini Ana di KNBMB. Ini nggak pakai jilbab ya. Ana skip aja. Itu ada nenek di Tapa School sehari-hari juga anak-anak alhamdulillah eh, em, pagi biasanya anak part time, jadi anak part time di sekolahan ngajar, terus nanti siang ke KNBNB, ya terus malam ngaji gitu ya, ada syekh di sini juga alhamdulillah. Dan ini anak-anak di Tapa di kelas sana em, Itu kelas berapa macam-macam. maksudnya? Ini rata-rata kelas ini campuran kalau ini Sat, ada yang kelas 3 4 5. Hmm. Ya, Jadi ya. ada banyak macam, ada orang Arab, ada Pakistan, ada yang Australian gitu ya. Alhamdulillah. Mereka anak-anak di sini nggak seperti anak-anak kita di Indo. Dulu anak ngajar TPA, tipikalnya kan, ayo anak-anak duduk gitu kan, duduk dengerin gitu ya. Kayak Hmm. di sini kalau ngomongnya kayak gitu nggak didengar, Ustaz. Nggak akan Oh ada. gitu. Iya, di sini anaknya lebih apa ya? Karena memang budayanya ya, budaya background dari orang tua juga, budaya dari mereka besar dan lahir dan besar di Australia juga. Jadi jiwanya karena egaliter itu kebawa mereka. Jadi mereka itu nganggap
sopan memang, respect, tapi nggak akan kayak kita yang harus apa ya, ke orang tua apa namanya, ke atasan berlebihan. Jadi mereka, ya kalau kita suruh tuh mereka kadang, ya why should I do that gitu. Kenapa gini, kenapa gitu. Jadi mereka nanya balik gitu. Jadi setiap Hmm. hari itu anak berargumentasi sama anak-anak ini karena tipikal Hmm. mereka diajarkan untuk critical thinking. Kritikal ya. Baik. Iya, mereka nggak akan disuruh tuh mereka tolong ambil, kenapa tolong dong ini gitu kan. Mereka akan jawab, kenapa harus aku? Kenapa harus kayak gitu? Kenapa nggak ini aja? Jadi mereka Hmm. nggak yang apa, eh, manutan kayak kita itu, susah diatur lah anak-anaknya. Tapi mereka cerdas-cerdas. Alhamdulillah di sini ada nih sebelah kanan ini si Musa. Ini Musa ini tinggal 1 juz lagi dia udah selesai hafiz dia. Masya Di sini Allah. ada Abdul Hadi. Abdul Hadi ini udah selesai juz 3 juz 4 juz. Di sini ada Afifa 2 juz baru kelas 3. Di sini ada siapa ini namanya? Ah, lupa si Ini Mas Yuda ngajar Al-Quran ya? Ajar Al-Quran. Masya Allah. Al-Quran. Alhamdulillah. Masya Nah, Allah. ini mungkin nanti kita lanjutkan itu. Ini untuk menjawab pertanyaan Ustaz Iqbal tadi. Hmm. Em, ya Alhamdulillah sampai di sini akhirnya kerja di Ken BNB. Akhirnya kita dipercaya sebagai apa? Sebagai manajer dan mengelola beberapa, nggak banyak karyawan kita. Em, Adalah beberapa backgroundnya macam-macam ya kan. Ada orang Indo juga, ada orang Bangladesh, ada orang China, ada orang dulu ada orang Nepal, orang Bhutan. Jadi apa namanya, nggak mudah gitu ya. Ada tantangan tersendiri kalau kita harus apa mengelola orang dengan background yang beda-beda, dengan kultur yang beda-beda, dengan apa sikap yang beda-beda. Itu satu tantangan tersendiri yang itu jadi learning curve lah, istilahnya proses pembelajaran yang sangat sangat bagi lah menurut Ana ya. Itu mungkin apa menjawab pertanyaan Ustaz tadi. Ini Ana kerja di Ken BNB, nanti kita bicarakan. Dia Anas lebih tunjukkan Baik. gimana mental sebagai seorang muslim itu, nggak ada kerjaan yang tidak mulia. Selama kerjaan itu kita atas keringat kita sendiri, itu insya Allah sesuatu yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Ustaz. Subhanallah. Baik. Anas. Subhanallah. Masya Allah. Baik. Stop besar, Ustaz, ya. Alhamdulillah ya. Nah, ini sudah terbayang ya bagaimana kondisi bekerja seorang Muslim bekerja di Australia. Tetap bisa ya, Mas Yuda ya, nggak ada masalah ya. Ya, Baik. Ustaz. Ya, kita lanjutkan. Eh, bisa di ini Mas Yuda kembalikan hostnya. Oh ya, Ustaz. Next host. Baik, kita lanjutkan. Ini baru mukaddimah ya, baru mukaddimah. Baik teman-teman, kita lanjutkan lagi sharingnya. Setelah kita sudah mengenal ya Mas Yuda, pekerjaannya seperti apa. Nah, kita mulai nih. Kenapa sih harus bahasnya perusahaan? Nah, kalau di poster kan perusahaannya. Kenapa nggak manajemen karyawan UMKM gitu? Nah, atau kenapa nggak bahasnya manajemen karyawan home industry? Nah, ada yang ini, yang mungkin tahu jawabannya. Ini sharing dulu ya. Sharing dulu. Ya, silahkan. Ada yang mau menanggapi? Nah, slide berikutnya nggak ada jawabannya sebenarnya. Ada nggak? Nggak ada kan? Jawabannya nggak ada sebenarnya, ya. Kenapa kira-kira? Kenapa nggak manajemen karyawan apa misalnya? Eh, ya, warung kelontong misalnya. Atau misalnya. Karena teman-teman, kita lihat sejarah ya. Sejarah buku-buku yang ditulis oleh para ilmuwan itu, sejarahnya adalah dari Amerika ya. Dari Amerika abad 18, 19. Mereka ya menyusun buku, menulis karya tulis, membuat penemuan-penemuan itu di abad-abad itu sangat gencar sehingga dapat Nobel-Nobel dan seterusnya. Dan di Amerika ketika itu ya yang digembar-gemborkan adalah bagaimana membangun sebuah perusahaan yang besar. Semakin besar, semakin efisien. Nah, semakin hemat ya, semakin efisien walaupun kelihatannya bukannya semakin besar semakin rumit ya. Tidak, semakin besar maka semakin efisien. Oleh karenanya budaya di Amerika ketika itu seperti itu. Yang digambar-gambarkan adalah bagaimana berlomba-lomba membangun perusahaan-perusahaan besar ya dengan skala yang sangat besar mungkin ribuan ya.
pegawai dan seterusnya. Bisa kita lihat gambar di sini. Gambarannya, bayangannya seperti itu. Mereka membuat ya perusahaan-perusahaan dengan mesin-mesin yang besar. Oleh karenanya banyak penemuan-penemuan di zaman itu, penemuan mesin, penemuan alat-alat produksi gencar. Para ilmuwan menyusun atau meneliti bertahun-tahun bahkan sampai wafatnya bagaimana sebuah pabrik yang besar itu dibangun. Ya, tentu nanti ada yang menarik ya. Nanti ada perbedaan bagaimana industri di Eropa dengan di Amerika itu ada perbedaan budaya. Lanjut dulu ya, ini bagaimana asal-usul. Kenapa sih perusahaan? Ya karena sejarahnya seperti itu awal. Baru kemudian ke Asia ya, di Asia sudah beda budaya. Kita banyak UMKM ya, banyak home industri dan seterusnya. Nah, kenapa kita angkat materi-materi ini? Karena adanya keresahan para ilmuwan. Ya, ilmuwan-ilmuwan tentunya dari barat ya. Dari barat kita simak apa saja keresahan-keresahan mereka. Yang pertama adalah bagaimana notable istilahnya notable quotation ya. Kata-kata mutiara kalau bahasa kita ya. Kata-kata hari ini. Nah, kata-kata hari ini misalnya. Salah satunya adalah Peter Drucker di abad 20 mengatakan hindarilah pemimpin serakah karena bisa membahayakan reputasi perusahaan. Dan Drucker ini seorang ilmuwan, bidangnya adalah manajemen ya. Dia pembaharu manajemen, bapak manajemen, pembaharunya. Dan Drucker mengatakan keresahannya bahwasanya fakta di lapangan pemimpin yang otoriter, ya, pemimpin yang serakah itu bisa membahayakan reputasi perusahaan, bahkan bisa mengganggu stabilitas dari ekonomi ya, ekonomi perusahaan. Itu satu. Jadi bahas mengenai leadership. Nggak keluar dari itu. Satu ya. Yang kedua, perkataannya Taylor. Nanti Mas Sudah lebih banyak ini. Kebetulan Mas Sudah pernah presentasi tentang Taylor ya. Kata Taylor abad ke-19, satu abad sebelumnya, daripada Drucker, mengatakan bahwa setiap pekerja harus membuat rencana sejak 1 hari sebelumnya. Nah, ini kan manajemen juga. Bagaimana memanage ya seorang karyawan itu, kata Taylor, harus punya rencana, harus punya keseriusan dalam bekerja. Kalau nggak serius, disikat. Dalam tanda kutip, nggak usah kerja. Ya, mending nggak usah kerja kalau nggak mau serius. Nah, ini Taylor ini keras, ini garis kerasnya, ini mazhab kerasnya manajemen ya. Namanya Taylor. Lalu ada keresahan lagi teman-teman. Keresahan berikutnya masih di Drucker ya, abad ke-20, bahwa mencari keuntungan bukan tujuan utama, tapi prioritaskan kebutuhan pelanggan. Ah, kelihatannya strategi ini kan strategi marketing yang mungkin kita sering dengar di zaman now ya. Padahal sudah dari awal abad ke-20, Drucker sudah membuat kata-kata mutiara atau kata-kata hari ini. Yaitu mencari keuntungan bukan tujuan utama, tapi bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan. Baik, lanjut. Ada lagi nggak? Masih ada. Yang berikutnya ada perkataannya Porter, jangan lakukan yang sudah dilakukan orang lain. Yang hari-hari ini kita sering dengar itu. Ya, kita harus punya inovasi, karyawan itu harus punya riset-riset, bagaimana program-programnya, produknya menarik, bisa bersaing dengan produk lain. Contoh misalnya yang terbaru ada minuman yang anti mainstream, minuman botol. Mereknya apa? Aquaviva. Ya, anti mainstream sudah tersebar di minimarket di Indonesia. Mungkin di Australia ada, masih ada Aquaviva, Nggak tahu, Ustaz. Nggak. nggak tahu ya. Nah, ini contoh. Jangan lakukan yang sudah dilakukan orang lain. Hampir semua namanya air mineral, biasanya ukuran sedangnya berapa mili? 600 mili kan? Yaitu mau Aqua, mau Cleo, dan seterusnya. Ya, tapi ini Mas sudah ada satu merek namanya Aquaviva. Dia membuat botol minumnya ukuran 700 mili dengan harga yang sama. Nah, menarik ya. Dengan harga yang sama. Lihat, jangan lakukan yang sudah dilakukan orang lain. Nah, dia nggak buat yang sama. Dia buat yang berbeda. Ini berkaitan dengan manajemen karyawan. Ya, inovasinya tinggi. Itu sudah diteliti oleh Porter. Dan Porter nampaknya masih ini ya, masih hidup di usia
70-an tahun sampai sekarang. Kemudian berikutnya ada juga quote-nya Weber abad 19, birokrasi perusahaan saat ini tidak humanis. Jadi teman-teman ternyata di abad-abad sebelumnya masalah humanisme ini dibahas ya di dalam perusahaan. Mungkin teman-teman bisa renungkan perusahaan masing-masing tempat kerja, bagaimana kepemimpinannya, bagaimana birokrasinya, humanis atau enggak, atau mempersulit, atau harus sentralisasi ke pusat. Pokoknya maunya bos begini, semua bawahan dari manajer sampai buruh harus nurut. Nggak ada inovasi, nggak boleh ada pertanyaan-pertanyaan. Nanti kita juga bahas. Yang terakhir, Peters di abad ke-18 mengatakan, menekankan adanya desentralisasi, yaitu dengan melonggarkan aturan-aturan tadi ya. Kebalikannya sentralisasi, misalnya sebuah perusahaan itu banyak sekali pos-posnya. Ada lapisan manajer, manajer tingkat atas, bawah, tingkat menengah, ya, ada divisi-divisi yang masing-masing punya otoritas kebijakan yang dibebaskan, longgar aturannya. Namanya desentralisasi. Nanti kita bahas lagi. Inilah awal mula kita perlu sampaikan keresahan-keresahan ilmuwan di zaman sebelumnya. Lanjut ya, kita lanjutkan. Seberapa penting manajemen karyawan bagi seorang karyawan, khususnya karyawan yang muslim ya, muslim. Kita belum bahas dari sisi Islam, nanti ada di beberapa slide berikutnya. Kita dari sisi profesionalisme. Nah, ternyata teman-teman, teori manajemen itu kan banyak, namun yang paling gampang dicerna ini, menurut saya ya. Jadi manajemen itu intinya ada 3 atau 4 hal. Yang pertama, punya rencana. Kedua, dilakukan, ada aksi. Yang ketiga, dikontrol, ada pengawasan. Yang keempat, evaluasi. Ini kalau dilaksanakan terus, ini namanya telah menerapkan manajemen. Coba kita renungkan ya. Kita bekerja seperti itu enggak? Apa cuma biasa apa jadi kebiasaan aja dari berangkat kantor ya salah dimarahin bos nanti juga bos baikan lagi besok dimarahin lagi ya kita melakukan kesalahan biasa aja namanya juga manusia. Nah, terus ya apakah seperti itu aja atau ada evaluasi, ada rencana rapat dulu bikin programnya lalu eksekusi lalu dikontrol lalu ada evaluasi. Ini namanya manajemen. Kalau dilakukan terus, insya Allah ada kemajuan di tempat kita kerja. Baik yang skala kecil ya di divisinya, atau skala besar yaitu satu perusahaan. Teman-teman, apa sih yang dibahas di manajemen? Nah, ini teman-teman. Yang pertama ada performa kerja, bagaimana komitmennya, semangat enggak, beban kerjanya itu over atau bahkan kurang. Nah, itu dicek teman-teman ya. Kita itu beban kerjanya tinggi atau tidak. Baik, dan ada perilaku sosial. Ada orang bekerja, dia rajin, dia sangat eh, kinerjanya tinggi, tapi perilakunya kurang baik. Nah, apalagi kalau di Barat ya, di Amerika dan seterusnya. Ana dapat cerita dari Syekh Ana di kampus ya. Beliau eh, dikirim berdakwah ke Amerika dan di kajian itu ada jamaah yang tentu orang warga Amerika Muslim, dia bercerita kalau dia bekerja di sebuah perusahaan itu budaya di sana kalau sudah masuk weekend mereka itu party teman-teman. Itu udah biasa ya, party pesta. Mau mabok-mabok, minum alkohol, khamar, berzina itu hal yang biasa weekend di sana di Amerika para pekerja ya. Tentu tidak semua, tapi ini jadi budaya. Sehingga tolak ukur perusahaan itu ya bersahabat dengan karyawan. Perusahaan itu humanis tadi ya, dikatakan oleh Weber kalau nggak salah tadi adalah ketika memasuki malam Senin, artinya Minggu malam, seberapa takut karyawan itu mengingat hari Senin. Nah, gitu. Semakin takut, khawatir, deg-degan dengan hari Senin karena harus bekerja lagi, maka menunjukkan perusahaan itu belum belum bersahabat ya. Perusahaan itu belum nyaman bagi dia. Karena takut kerja itu jadi sesuatu yang menakutkan. Tapi kalau malam Minggu, malam Senin kita mengatakan, aduh, wah besok sudah Senin nih, kangen sama teman-teman di kantor. Nah, ini menunjukkan perusahaannya ada kemajuan dari sisi humanismenya. Nah, dia mungkin bosnya ramah,
kepala divisinya ya atau mandor kita ya, supervisor kita loyal sama kita. Ini masalah perilaku. Yang ketiga ada budaya tadi ya, sudah kita sampaikan kondisi budaya di Australia sudah jauh berbeda dengan di Indonesia ya. Nanti kita minta Mas Yuda cerita lagi. Dan yang keempat, tipe kepemimpinan tentu juga mempengaruhi bagaimana perusahaan yang pemimpinnya otoriter tentu berbeda dengan pemimpin yang dia transformasional ya. Transfer itu artinya mudah berubah. Kalau karyawannya galak, pendekatannya gimana? Kalau karyawannya santai, Gen Z gimana? Nah, itu namanya transformasional. Pemimpin kita seperti itu enggak? Nah, nanti coba ya direnungkan. Kemudian ada juga motivasi kerja. Ada reward enggak di perusahaan kita? Oh, kita udah capek-capek kerja puluhan tahun nggak pernah diangkat. Gaji juga gitu-gitu aja. Nah, ini perusahaannya perlu dipertanyakan. Ada kita sudah kerja puluhan tahun tapi yang diangkat kerja adalah anaknya. Anaknya si bos, dinasti ya. Ini terjadi teman-teman, ini terjadi. Baik, sehingga kalau kita ini pelajari semua pelan-pelan, maka akan bijak menyikapi situasi kondisi di lingkungan kerja. Baik ya, ini gambaran ringkas kenapa kita perlu belajar manajemen karyawan. Itu, lanjut. Nah, teman-teman lihat sini. Eh, mungkin nggak sebuah perusahaan atau lembaga itu kolaps atau hampir kolaps? Mungkin ya, sangat mungkin dan sudah banyak kita dengar di berita perusahaan-perusahaan besar kolaps, runtuh, bangkrut ya. Tapi ada perusahaan-perusahaan yang kemudian ingin bangkit lagi. Mungkin dengan cara mencari mencari investor baru atau sengaja dijual dan seterusnya. Ternyata teman-teman, perusahaan itu bisa mengalami yang namanya sakit dan seorang konsultan manajemen itulah yang nanti kemudian tugasnya memperbaiki. Nah, ya misalnya dia bermitra dengan perusahaan, misalnya perusahaan teman-teman mengundang profesor di bidang manajemen dan itu dipastikan praktisi ya, praktisi manajemen. Undang aja, undang ke perusahaan teman-teman, nanti tugasnya menelaah bersama-sama bagaimana kondisi perusahaan. Biasanya diawali dengan mendeteksi penyakit dari beban kerja atau workload ya. Jadi bebannya seperti apa? Itu dicek satu persatu tiap divisi. Dan divisi dicek, misalnya divisi operasional, operasi. Gimana beban kerja tiap anggotanya. Cek di data. Mungkin butuh waktu sebulan, 2 bulan. Terus di data. Divisi human resource-nya seperti apa. Divisi di produksi seperti apa. Divisi marketingnya seperti apa. Beban kerjanya terlalu tinggi atau terlalu rendah. Dicek. Lalu langkah berikutnya dirombak strukturnya. Menyesuaikan dengan beban kerja tadi. Wah, ini si Fulan, orang ini bebannya terlalu tinggi. Oke, caranya berarti rekrut lagi. Nah, gitu kan? Ditambah lagi. Oh, ini divisi ini terlalu padat. Oke, di breakdown, dipecah, dibikin 2 divisi. Jadi nanti ada efek perombakan struktur. Dan berikutnya ada rencana aksi kontrol dan evaluasi. Ini penerapan manajemennya. Kolaborasi dengan bidang lain, misalnya bidang teman-teman di IT perlu bantuan di bidang tekniknya, undang orang teknik. Sama perusahaan tambang misalnya, dia butuh program tertentu yang di program itu harus didatangkan orang IT, maka minta kerjasama dengan orang IT dan seterusnya. Yang kelima, jika overload, terapkan digitalisasi juga bisa untuk mempermudah ya. Yang lu menghasilkan program, contohnya misalnya ada kamus kompetensi gitu. Nanti kamus ini jadi acuan para manajer di perusahaan untuk mengecek bagaimana sejauh mana kompetensi masing-masing anggotanya. Sampai ada produknya. Lalu diterapkan, nah kalau sudah permanen, maka itu dikatakan perusahaan itu sudah bangkit dan sukses. Baik, ini gambaran bagaimana pentingnya manajemen karyawan. Nah, ini waktunya ya. Ini kembalikan ke Mas Yuda lagi bagaimana ya fenomena bekerja di Australia. Gimana Mas Yuda bisa cerita lagi ya? Kita santai saja. Nah, Ustaz, berapa menit nih Ustaz ya waktunya? Waktunya kita kasih waktu 10 menit boleh, 15 menit juga. Oh, ya, nanti kalau nanti di stop aja Ustaz ya. Baik. Ya, melanjutkan Bapak Ibu sekalian em, untuk apa namanya konteks Australia. Sebenarnya tadi yang saya sampaikan sama aja ya.
dalam artian kalau kita nyari nafkah gitu, kita bekerja, sebenarnya sama. Yang paling menentukan kita berhasil atau enggak itu sebenarnya etos kerja kita, mentalitas kita sebagai seorang, apakah kita sebagai karyawan, atau kita sebagai manajer, atau kita sebagai pimpinan, atau kita sebagai pemilik perusahaan, atau mungkin kita misal di bawah, misalnya kayak sebagai tukang bersih-bersih itu sama aja karena itu cuma salah satu jalan buat mencari nafkah kita ya. Kalau Bapak Ibu yang sudah punya keluarga, kita yang bapak itu kita kerja itu salah satu jalan buat menjadi karyawan itu salah satu jalan untuk nyari nafkah. Nah, saya pengen ngajak diri saya juga dan Bapak Ibu sekalian merenungi banyak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbicara soal mencari nafkah ini ya. Em, di antaranya hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ketika eh, dia menceritakan tentang keadaan ayahnya. Ayahnya itu Abu Bakar ya. Setelah beliau diangkat menjadi khalifah, maka menggantikan Rasulullah SAW. Dia mengatakan, lama stukhlifa Abu Bakrin as-Siddiq qala laqad alima qaumi anna khirfati lam takun ta'jizu an mu'az mu'natin ahli sagulat bi amril muslimin fasayaqul ila Abi Bakrin min hadzal mal wa yahtarifu lil muslimina fi. Ini apa? Arabnya agak berantakan ini ya. Jadi saya bacakan artinya. Ketika Abu Bakar radhiyallahu an diangkat menjadi khalifah, ia berkata, kaumku telah mengetahui bahwa pekerjaanku itu mencari nafkah, tidak akan melemahkan urusanku terhadap keluargaku. Sementara aku juga disibukkan dengan urusan kaum muslimin. Jadi dia sibuk dengan menjadi seorang khalifah, jadi pimpinan yang mengatur urusan kaum muslimin. Jadi dia punya keluarga juga, dia punya urusan di luar keluarga juga. Maksudnya adalah mengelola kaum muslimin sebagai khalifah. Maka keluarga Abu Bakar akan makan dari harta yang aku usahakan ini. Abu Bakar itu bilang ke anaknya, ke keluarganya, hasil dari khalifah itu nggak akan masuk ke dalam perut anak-anaknya. Tapi dia kerja, dia punya pendapatan yang lain, punya nafkah yang lain yang itu akan yang digunakan untuk menghidupi, memberikan nafkah kepada anak keluarganya. Sedangkan dia juga bersungguh-sungguh bekerja untuk urusan kaum muslimin. Ini juga sebenarnya nasihat yang penting ini direwatkan oleh Bukhari nomor 2070. Nanti bisa dicek hadisnya. Ini juga sebenarnya lebih kepada bapak-bapak ya, kita laki-laki, bahwasanya kita itu tuntutannya lebih dari sekedar mencari nafkah gitu. Kayak bapak ini ngaji, kita belajar agama, ini bagian dari tuntutan itu ya. Kita penuhi bahwasanya andil kita itu bukan sekedar cari nafkah, pulang bawa duit, kemudian kasih rezeki ke anak-anak, keluarga kasih makan, nggak cukup sampai di situ. Seorang Muslim yang dia ngerti soal agamanya, dia ngerti soal em, keimanannya kepada Allah dan Rasulnya, maka dia punya tanggung jawab lebih, yaitu mengatur, dan ini butuh ilmu manajemen juga ya, mengatur misalnya Bapak Ibu pasti di sini misalnya selain bekerja juga mungkin terlibat dalam kehidupan sosial masyarakat, mungkin juga mengelola usaha sendiri, punya usaha bisnis sendiri, yang itu mungkin buka lapangan kerja, ya sambil kerja, punya sampingan, punya usaha, punya lapangan kerja, juga itu jadi manfaat bagi kaum muslimin. Nah, ini yang dikatakan oleh maaf, dari Abu Bakar. Dia itu sebagai seorang ayah, punya anak, punya istri, dia cari nafkah, tapi dia juga melakukan sesuatu yang lebih untuk agama ini. Karena itulah yang kita dituntut, apalagi kalau laki-laki. Kalau perempuan, ini kan beda ya, skupnya kita belajar soal fikih. Kewajiban seorang istri itu di dalam rumah, dia mendidik anak-anak dan mengurus rumah suaminya. Tapi yang suami, ini dia mengurus masyarakat. Nah juga ini tadi pagi, eh, Masya Allah tadi pagi saya ketemu sama Syekh saya di masjid, orang Aljazair. Beliau udah setahun lebih di Aljazair, kemudian hari ini pulang ke Canberra. Tempat kita diskusi tadi ya. Beliau bicara di negara dia itu, di Aljazair, sangat miris juga. Mungkin kita bicara soal negara kita miris, tapi dalam artian miris ini adalah masalah dunia. Masalah kemiskinan, masalah keimanan. Ah, di Aljazair itu kan mereka ngomong dua bahasa ya, bahasa Arab juga bahasa Prancis juga populer di sana. Jadi emang dulu jajahan Prancis kan.
Jadi sebagian masyarakat di sana itu kehidupannya mulai kayak kehidupan orang Prancis. Jadi udah nggak kelihatan pakai apa orang Arab gitu, bajunya, pakaiannya, lifestyle-nya, kemudian gimana mereka berapa namanya berinteraksi satu dengan lain itu udah mulai kata Syekh. Ada cerita, kayak saya bilang gini, itulah namanya kemiskinan itu ya. Jadi kemiskinan dibarengi tanpa iman, itu kemiskinan tanpa iman itu bencana benar. Itu benar-benar bencana bagi kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Jadi kita bekerja itu memang tujuan kita memang bukan untuk kaya ya. Minimal kita cukup. Kita bekerja, kita cukup, syukur-syukur kaya agar kita tidak bergantung sama orang lain dan kita cukup dan kita tidak minta-minta sama orang lain. Ini sebagai bentuk kita apa namanya terhindar dari kemiskinan juga, yang kemiskinan yang eh, kemiskinan yang dibarengi tanpa iman. Nah, ini yang menarik setelah ini apa yang Syekh bilang. Tapi kata dia, kemiskinan kemiskinan dengan iman, ya, kemiskinan tapi dibarengi dengan iman, inilah kehidupan para sahabat dulu. Kemiskinan dibarengi dengan iman, ilmu, inilah kehidupan para sahabat, inilah kehidupan para salaf kita dulu. Yang hari ini kita hilang ya. Sekarang orang berlomba-lomba untuk eh, semakin banyak materinya, material, status sosial. Bagi mereka kemiskinan itu satu hal yang hina sekali ya. Tapi itulah kita mau nggak mau kita perlu lihat sejarah kehidupan para sahabat dan dan itu, juga Pak Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak bermewah-mewahan dengan kehidupan dunia. Kemiskinan dengan iman itulah kehidupan para sahabat yang itu kita harus contoh ya. Syukur kita punya uang, tapi harus diarahkan untuk bagaimana semua harta yang kita gunakan itu untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menambah keilmuan agama kita. Hari ini kita lihat subhanallah ya, banyaknya sosial media, TikTok, Facebook, Instagram, semuanya isinya dunia. Kajian-kajian susah sekarang, apa nggak menarik ya? Ke- Itu konten-konten yang dibuat itu semuanya untuk memuaskan hawa nafsu dunia kita kan. Hawa nafsu tentang wanita, hawa nafsu tentang harta, hawa nafsu kita sehingga dibikin saling apa nih ya, seolah-olah hidup itu tuh kita cuma dunia ini aja. Kita hidup untuk mengejar dunia ini. Kita pengen apa namanya mencicipi segala kenikmatan dunia ini salah ya. Dan kita dikelilingi oleh itu semua, mulai dari kiri, kanan, depan, belakang, teman-teman kita, kolega kerja, tempat kerja, sosial media kita buka, semuanya kita dihujani dengan fitnah dunia, fitnah wanita, fitnah harta, itu yang kita perlu hati-hati sekali. Maka perlu bagi kita untuk senantiasa terlibat, misalnya khususnya ini, kayak kita di Mahat Karyawan ini salah satu bentuk semoga Allah berikan keridhaan, Allah berikan kita hidayah, Allah berikan kita keistiqomahan di atas jalan yang benar. Nah, ini selanjutnya, tadi tadi masih sama Syekh tadi. Jadi ada singkat paling cuma berapa ya 50 menit tadi pagi habis subuh kita biasanya ada kelas baca Quran terus Syekh biasanya kayak kasih cerita dan kadang cerita itu juga bawa-bawa manfaat banget ya. Beliau bilang tadi, jadi kemiskinan tapi tanpa iman itu kan itu bencana. Kemiskinan dengan iman dengan ilmu itulah kehidupannya para sahabat. Beliau akhirnya bawa kisahnya Zakaria bin Yahya. Zakaria bin Yahya ini seorang sahabat ya. Seorang sahabat yang dulu hidup di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu Nabi sedang bermajelis sama para sahabat beliau ya, biasa di masjid ya. Beliau bilang, nanti Nabi prediksi nanti suatu hari nanti kita akan sampai ke wilayah Hiro. Kita akan kuasai wilayah Hiro. Nah, ini janji Nabi. Nanti Nabi Nabi detailkan tuh gimana kejadiannya. Nanti di perang Hiro itu kaum muslimin itu akan masuk dan gerbang itu akan terbuka untuk kaum muslimin dan orang pertama yang menyerahkan diri itu seorang wanita yang nanti dia keluar bersama unta merahnya memakai nikob warna hitam. Nah, Zakaria ini sedang duduk di majelis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia bilang, Nabi, saya pengen itu wanita itu jadi bagian dari rampasan harta perang saya. Jatah saya nanti di harta rampasan perang. Zakaria ini, masya Allah ya para sahabat ini. Maka itu kisahnya. Ada beberapa sahabat yang mendengar itu ya. Beberapa tahun kemudian Nabi wafat, terjadilah perang Hiro yang tadi diprediksikan oleh Nabi SAW itu di zamannya Umar bin Khattab ya.
Di zaman Umarnya bin Khattab, ada perang Hira, kaum muslimin prajurit berangkat menuju wilayah Hira yang dipimpin oleh Khalid bin Walid waktu itu. Dan kejadian itu benar terjadi. Jadi ketika kaum muslimin mendekat ke gerbang kota ini, kota Hira ini, kemudian yang keluar pertama kali adalah si wanita ini. Wanita ini ternyata adalah keluarga bangsawan, adiknya kepala suku. Sama si Zakaria radhiyallahu an, dia tarik langsung untanya ini, dia bilang kepada prajurit yang lain, para sahabat, karena waktu itu di perang itu kebanyakan para tabiin, karena para sahabat sebagian udah meninggal dunia, para tabiin yang ramai di situ. Jadi para tabiin bilang ke dia, Kok bisa kamu tiba-tiba ngambil? Nggak boleh seperti itu hukumnya. Kalau ada rampasan perang itu dikumpulkan dulu nanti dibagi oleh pimpinan perang kan gitu." Bilang dia Zakaria bilang para tabiin ini, para sahabatnya apa sahabat dan tabiin yang ketika itu ngelihat ngelihat tindakan dia main ambil aja kan, enggak, ini sudah dijanjikan oleh Nabi untukku, kata kata Zakaria kepada para tabiin itu kan. Tapi nggak bilang. Akhirnya Khalid bin Walid sebagai pimpinan perang datang kepada si Zakaria, mana mana saksimu, kamu bawa bawa nama, ini suatu perkara yang besar kan, mengklaim atas nama Nabi, ini sesuatu perkara yang besar. Datangkan kata kata Khalid, saksi-saksimu. Akhirnya datanglah dua sahabat waktu itu yang sama-sama waktu itu duduk di majelis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mendengar Nabi mengatakan, iya nanti si wanita itu untuk si Zakaria bin Yahya. Akhirnya jadilah. Nah, belum sampai ke apa hubungan sama topik kita tadi ya. Maka si Zakaria ini udah setelah perang kemudian terjadi ikatan apa perjanjian damai antara apa masyarakat Hira ini dengan kaum muslimin, maka datang namanya em, Abdul Isa namanya. Sorry, bukan Abdul Isa. Em, Abdul Masih. Ya, Abdul Masih ini ternyata abangnya kepala suku Hira tadi ini, yang dia itu si wanita ini namanya Syaima. Syaima ini adiknya dia. Jadi dia datang ke Zakaria, dia bilang, aku pengen bebaskan adikku, si Syaima ini, berapapun yang kamu minta, aku bayar. Ya. Jadi orang kaya ini kan, kepala suku, datang ke Zakaria bilang, berapapun yang kau minta, aku bayar, tapi bebaskan adikku Syaima. Si Zakaria bin Yahya ini bilang, menarik ini. Wallah, kata dia, demi Allah, aku nggak akan kasih Syaima ini kepadamu sampai kau bayar kepadaku 100 dirham. Subhanallah ya. 100 dirham itu berapa Ustaz ya? Bisa 100 dikonversi Ustaz? dirham ya. Ya, Eh, kira-kira berapa Ustaz? berapa zaman Jadi, sekarang ya? iya, Kursnya. coba coba di Google Ustaz ya. Ini Cek, Anda cek. lanjutkan. Jadi dia bilang, Wallah, aku nggak akan lepaskan Syaimah ini ke tanganmu sampai engkau bayar 100 dirham. Jadi sama Abdul Masih kan langsung aja keluar dari kantongnya, nih 100 dirham gitu. Aku ambil adikku, langsung cabut, bawa adiknya pulang ke rumah. Sahabat tadi, para sahabat dan tabiin yang itu akhirnya datang ke Zakaria. Gimana? Tadi kamu minta berapa sama si Abdul Masih? Itu kepala suku, pasti mahal ya gitu kan? Si Zakaria ini bilang, enggak, aku minta sama dia 100 dirham. Para sahabat langsung ini kan, langsung geram kan? Ngapain kamu minta 100 dirham? Itu orang-orang kaya. Kamu minta 100.000 dirham atau mungkin 500.000, berapapun itu, pasti dikasih. Berapa Ustaz? 452.000. 455. Kira-kira gitu ya. Ini kalau kamu minta sama si Abdul Masih ini mungkin 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, dikasih sama dia, orang kaya ini ya. Kata dia, kata si Zakaria ini, lucu jawaban dia ya. Dia bilang gini, emang ada ya yang lebih besar daripada 100 dirham, kata dia. Subhanallah. So, Jadi itulah maksudnya poinnya di sini adalah sahabat itu bahkan dia nggak apa bagaimana tawaduknya dia sama dunia. Dia nggak tahu, bahkan dia menganggap 100 dirham itu udah besar gitu. Ya, 100 dirham itu udah besar bagi dia. Dia nggak tahu kalau ada ternyata 100 dirham itu kecil, 100 dirham itu kecil. Nah, jadi kita hari ini, subhanallah, kita kerja gaji 1 M, ya kan? Berapa tuh ya, kisah kemarin ya, para koruptor itu ya, nggak cukup juga ya. Jadi kebahagiaannya para sahabat itu, mereka miskin itu, tapi mereka nggak keluhkan kehidupan mereka, cukup bagi mereka berapa yang mereka punya, berapa yang mereka dapat.
Nah, ini sebagai apa ya? Ini kisah sharing tadi pagi saya sama Syekh. Betul-betul tadi pagi saya share sama Syekh Abu Mus'ab namanya. Beliau ini adalah temannya Syekh Abdul Muhsin Al-Badar, Syekh Abdul Muhsin, ayahnya Syekh Abdul Razak Al-Badar, Syekh Abdul Muhsin di Mekah. Lama beliau di Mekah ya. Jadi apa itu kayak sekedar sentilan pagi ya gitu, keinget sama saya. Jadi gimana ke sahabat itu kehidupan. Jadi kehidupan para sahabat tuh miskin tapi mereka penuh iman, dan itulah yang Allah janjikan. Bagaimana pola kehidupan yang tadi itu, mereka miskin tapi mereka yakin, punya ilmu, punya iman, Allah bukakan bagi mereka dunia selebar-lebarnya. Itu Allah, janji Allah. Allah bilang manusia yang nggak pengen dunia, atau Allah kasih sama dia dunia nanti. Tapi kalau orang yang ngejar dunia, ambisinya dunia, itu Allah tutup pintu dunia bagi dia, kan dapat, nggak akan dapat. Nah, apalagi orang-orang yang apa ya, membabi buta ya, nggak peduli halal haram, pokoknya pengen dunia, pengen uang, dicuri, dikorupsi. Maka ini kata Allah Subhanahu Wa Taala, ini satu hal yang apa namanya, bencana bagi kaum muslimin. Nah, ini terkait dengan dunia kerja di Australia, Indonesia. Berapa menit lagi Ustaz ya? Ini mungkin masuk kita mungkin gambaran sedikit bagaimana kultur kerja di Australia sama kultur kerja yang di Indonesia. Mungkin saya nggak lebih tahu, Bapak Ibu sekalian mungkin lebih punya banyak pengalaman tahunan di perusahaan di Indonesia. Karena dulu saya di Indonesia cuma setahun kerja di perusahaan, itu saya cabut keluar karena saya harus studi S2. Tapi yang saya alami pertama, eh, eh, pertama adalah gini, eh, kultur kerja sama mindsetnya karyawan di sini sama karyawan di Indonesia itu bedanya di hubungan antar orangnya. Jadi kalau Indonesia itu kan lebih kayak apa ya, relationship oriented gitu. Jadi lebih menghargai kayak respect kepada atasan, kemudian enak nggak enakan gitu kan, lebih menghargai kerja tim gitu ya. Penting menghindari konflik, nggak apa-apa lah kayak gini aja daripada nanti konflik harus kelahi sama dia gitu, nggak enak. Itu Indonesia kayak gitu. Tapi kalau di Australia itu lebih ke task result. Jadi yang dilihat itu orientasinya hasilnya gitu, dan lebih individualis. Jadi saya kerja tadi, saya tampilkan foto-foto, saya kerja sendiri, saya bawa truk sendiri, nggak ada yang ngarahin saya. Jadi kita harus punya insting sendiri. Kalau ada tugas misalnya klien, kita harus punya insting sendiri. Apa yang harus kita kerjakan, apa tools yang perlu kita siapkan, nanti di lapangan apa yang kira-kira tantangannya. Itu kita harus prepare sendiri. Nggak ada yang ngarah-ngarahkan kita. Kita pengen tahunya nanti bos laporan aja. Jadi lebih kepada task orient apa hasilnya gitu, lebih kepada hasilnya. Dan kita dibebaskan untuk ngambil keputusan sendiri. Nah, kita dibebaskan untuk ngambil keputusan sendiri dan punya opini tersendiri ketika ngerjain sesuatu. Kalau kita di Indonesia mungkin itu bisa konflik ya sama atasan ya. Jadi kalau harus ngambil keputusan, kita nunggu dulu. Ini rapat dulu ya. Ini keputusannya gimana ya Pak Ibu ya? Kita rapat dulu, ambil keputusan dulu. Si bos bilang apa? Lama, lama, lama. Birokrasinya terlalu lama. Di sini cepat gitu. Harus cepat ambil keputusan. Kita yang di person in charge-nya, kita ambil keputusan sendiri. Yang bos tinggal terima 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 laporan. Ya. Jadi ketika nanti ditanya kenapa kamu kayak gini kerjain, ya kita punya argumentasi satu dua tiga gitu. Saya pertimbangkan A, pertimbangkan B, pertimbangkan C, anggaran saya keputusan saya ini kayak gitu. Itu yang pertama. Jadi emang kultur sama mindsetnya itu beda. Jadi kita di sini apa berdebat sama atasan itu biasa dan itu sangat dihargai karena nanti bos ngelihat kita ini orang kritis gitu. Oh, ini anak nggak yang main main terima jadi gitu. Kalau kita debat sama atasan kita di perusahaan, besok nggak kerja gitu ya kan, langsung di PHK ya kan, masalah nanti. Ya, betul. Nah, beda itu beda banget, itu yang saya rasakan tuh beda banget. Jadi kalau saya sama bos saya beda pendapat sama dia, saya nggak setuju itu. Karena saya di lapangan saya lebih tahu daripada kamu gitu. Saya di lapangan saya ketemu ini, yang paling menguntungkan bagi perusahaanmu ini langkahnya, saya bilang gitu kan. Jadi nanti dia terima. Terus yang kedua, yang saya lihat tuh yang beda tuh adalah gaya gaya bicara, gaya komunikasi gitu ya, gaya komunikasi sama sama sesama karyawan atau sama atasan itu beda banget. Kalau di Indonesia yang saya rasakan komunikasi itu seringkali nggak langsung kan.
Komunikasi itu nggak langsung dalam artian kalau ngomong sama si bos kita minta apa, tolong dong di apa gitu ya, sama bapak itu tolong disampaikan dong kita punya opini ini gitu ya kan. Jadi sungkan gitu langsung ngomong sama si bos ya kan. Terus kayak harus membuat apa harus sopan banget gitu ya pakai bahasa Jawa Kromo Inggil, harus apa namanya, harus sopan halus banget ya. Terus kayak apa namanya, bicaranya yang formalitas, selamat pagi Bapak, kemudian ini Bapak, Bapak Ibu ya kan, harus kayak formal banget cerita. Enggak, kita di sini enggak, kita sama bos itu kayak kawan. Saya sama bos saya ya main tepuk-tepuk bahu aja ya, padahal dia yang punya perusahaan gitu. Jadi apa langsung ngomong, saya sama bos saya, Den, aku pengen beli ini ya mesin ini, kita kita butuh ini buat support karyawan ini ya. Kenapa? Jelaskan ini kejadian kemarin ini. Kita 2 jam, 3 jam kerja ini pakai mesin tua, cepat kerjanya. Ini beli mesin baru nanti setengah jam selesai Den gitu. Memang investasi, tapi nanti kita setiap minggu nih ada kerjaan kayak gini. Jadi punya mesin bagus, lebih efisien Den gitu. Oke, beli gitu, beli. Kira beli gitu ya. Jadi lebih langsung dia transparan, low konteks, nggak ada basa-basi, nggak ada formalitas, nggak ada pembukaan, langsung ngomong, Dan, apa kabar? Ini ada info baru, gini, 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 ya sikat mau A atau B. Aku sarankan A, kita eksekusi kayak gini, atau B, eksekusinya kayak gini. Positif negatifnya ini, kamu pilih mana? Oke, A aja deh kayaknya. Oke, sikat A, besok dieksekusi. Terus yang ketiga, masalah hierarki. Nah, ini juga mungkin terkait ya, karena tadi kita tuh sangat apa ya, power distance, bos sama bawahan itu terlalu lebar jaraknya. Jadi bos itu statusnya di atas, nggak terjangkau di bawah, ya sampai ke apa bawah banget gitu ya, saling apa namanya, terlalu jauh, hierarkinya terlalu jauh. Nah itu sehingga kalau kita ngomong sama senior beda itu sama sama kawan sepantaran, ngomong sama yang tua beda ya kan. Maka kalau di sini nggak, di sini egaliter. Ngomong temen saya waktu itu, em, technician itu dia usianya udah 67, sama kita ngobrol-ngobrol ketawa ya panggil nama kan. Ketawa-ketawa, nyuruh-nyuruh dia, oh ini kerjakan tolong dong, nggak ada pakai. Kalau kita kan nomor 70, Bapak gitu kan mohon izin dah tua apa kan harus banget, ini enggak, main nama aja. Nah, hey Russell, come here gitu, I need your help gitu, I need to deal with this issue. Jadi bilang tolong apa, orang mau udah tua. Ini kita mensuruh aja kayak kawan kita atau kayak adik kita kan, nggak ada basa-basi, dan mereka memang kayak gitu, nggak ada, mereka kalau kita terlalu muliakan gitu ya, terlalu diangkat-angkat gitu, mereka nggak suka juga memang. Itu soal hierarki. Kemudian eh, ini yang penting juga, masalah waktu dan produktivitas. Kalau saya ngelihat secara umum ya, di Indonesia tuh lebih fleksibel gitu. Kalau ada deadline itu masih bisa dinego lah. Jadi, jadi apa namanya, lebih, terus lebih lambat gitu ya. Kalau nggak tahu nanti Bapak Ibu yang lebih tahu, mungkin saya ngelihat itu lebih lebih lambat. Bukan dalam artian karyawannya lambat kerjanya nggak, tapi prosesnya itu memang lambat karena banyak proses kiri kanan, harus belok-belok dulu, nggak straightforward gitu kerjaan. Nah kalau di sini yang namanya deadline dan punctuality itu, penekanan itu sangat serius dianggap gitu. Kalau kita bilang besok aku selesaikan, itu pasti dianggap sangat serius sama atasan kita, sama teman kita juga. Nah, kalau kita nggak selesai besok, itu reputasi kita itu jelek banget. Gitu. Apa? Kalau kita bilang besok aku selesaikan, yang minggu depan selesai ya, itu kalau kita nggak selesaikan, itu reputasi kita jelek banget memang. Ini orang ngomong doang gitu, ngomong kosong dia, nggak bisa dipegang omongannya, itu jelek banget. Sama rapat-rapat gitu datang telat, itu satu hal yang, jadi kalau sini rapat-rapat ya, jadi rapat misalnya jam 10, rap, jam 10 itu orang semua udah di Zoom gitu. Selesai sampai jam 10.30 misalnya. Meeting itu kita cuma sebentar. 2 departemen meeting 30 menit. Itu efisien sekali itu. Jadi 10 itu start, 10.30 clear, udah. Jadi itu bukan satu isu ya, kita bahas mungkin ada 15-20 isu gitu. Jadi kita datang itu udah dengan apa namanya, udah dengan draft yang kita datang. Jadi ke forum itu cuma minta
ini decisionnya A, B atau C. Ketuk palu A, isu 2, ketuk palu C, isu ketiga ketuk palu. Jadi emang ini kalau ada sesuatu hal yang ekstra mungkin kita diskusikan, tapi lebih efisien kayak gitu. Itu soal waktu, kita dibayarnya per jam. Jadi nggak ada istilahnya itu bayaran per hari, itu nggak ada. Ya ada sih, tapi hitungnya lebih ke per jam biasanya. Jadi jadi tiap detik kita itu dipantau gitu. Maksudnya kita ngapain aja, sejam ini kita ngapain itu harus di apa, harus ada pertanggungjawabannya gitu. Memang satu hal yang beda ya. Memang gajinya gede, tapi juga apa, datang dengan tanggung jawab yang nggak mudah gitu. Terus yang ke selanjutnya adalah terakhir ini mungkin saya lihat motivasi, motivasi sama sama rekognisi ya. Kan kalau kita mungkin nggak tahu, saya ulang alam nanti disanggah aja kalau saya salah. Itu pekerja karyawan kita tuh lebih termotivasi sama hubungan kan. Jadi Kak Mas Iqbal bilang kayak hubungan sama manajernya baik, nggak apa-apa lah gaji kecil, tapi orang-orangnya baik. Kemudian teman-temannya suportif, ya kan, loyal, ya kan, sosial harmoni di departemen kita, sering makan-makan, sering apa, jalan-jalan, ya kan. Nah, kalau di sini enggak gitu, lebih kepada pencapaian. Ya, lebih kepada motivasinya itu pencapaian target gitu, pencapaian target, kemudian penghargaan dan karir progresifnya Pak. 3 tahun lagi naik jadi manajer, 5 tahun lagi naik sebagai apa, senior manager. Itu yang lebih dipantau, sekedar cuma hubungan baik sama sama atasan. Enggak. Di sini itu clear. Mungkin kalau saya summary-kan, saya ringkaskan, pertama yang sangat beda itu memang performance ya. Kalau saya lihat di sini itu memang orang itu diukur based on performance-nya gitu, kinerjanya. Jadi sistem apa, kalau kita nyebutnya meritokrasi ya, itu tuh berjalan banget di sini. Karena kan kita di sini, negara Australia itu kan negara imigran juga ya. Banyak pekerja-pekerja yang background-nya itu dari negara-negara yang mungkin kehidupan mereka itu lebih berat, kayak dari Cina, dari Indian, Afrikan gitu kan, dari Eropa, dari Amerika. Dan kita nyampe di Australia, kita beradu tuh. Jadi yang menang ya kayak di rimba lah kan, di rimba hutang gitu. Yang kuat yang menang, yang pintar yang menang gitu, yang paling efisien yang menang gitu. Nggak ada dekingan-dekingan, kita nggak ada kawan di sini, nggak ada bapak kita, nggak ada tante kita yang di perusahaan-perusahaan, nggak ada. Pokoknya terjun ke rimba kerja, mana yang paling efisien, mana yang paling baik, mana yang paling bagus strateginya, itu yang menang gitu. Itu yang akan dipromosikan. Terus egalitarian tadi, jadi performance, terus kemudian egalitarian, semua orang tuh setara dan itu benar-benar setara. Bukan sekedar wacana gitu. Kita setara, tapi gaji kita beda ya kan, nggak bisa kayak gitu. Nggak mungkin. Gaji itu satu hal yang pokok menurut saya. Jadi kalau di Indonesia gaji manajer sama gaji karyawan itu masih jauh bedanya. Itu nggak akan pernah setara kita. Nggak mungkin. Nggak mungkin setara. Kalau gajinya jauh beda itu nggak mungkin setara. Tapi inilah ya, mungkin implementasi dari hadisnya Nabi SAW ini mungkin tidak 100% akurat ya. Di mata Allah itu semuanya kan sama ya, kecuali yang paling bertakwa. Nah, sama mungkin kalau di Australia itu semua karyawan itu di mata si bos sama, kecuali yang paling bagus gitu kerjanya gitu. Yang paling bertakwa lah dalam arti kata di kantor, yang paling bagus performancenya. Nggak ada, kita equal, kita setara. Em, apa, gaji di sini juga, gaji bos sama staff juga nggak jauh beda. Tadi yang saya cerita, akuntan tadi sama cleaning beda kerjanya, bahkan lebih besar dapatnya hasilnya cleaning. Kalau kita beda ya, di sini Indonesia mungkin tukang OB, tukang bersih-bersih sama gaji PNS sama gaji pegawai BUMN beda, dan status sosialnya beda. Yang kalau ngomong sama pegawai BUMN pasti dengan sopan santun dan dengan penuh penghargaan. Tapi kalau ngomong sama tukang bersih-bersih kayak penuh dengan apa, sifat sepele kan, merendahkan, sepele, nggak ambil andil. Bayangkan aja, contoh aja, tukang sapu manggil kita, kita segera datang apa enggak gitu kan. Kalau bos manggil kita, kita langsung datang nggak? Iya kan? Tapi kalau mungkin yang bawahan kita langsung manggil kita, tunggu dulu ya, aku lagi ada yang lebih penting nih. Nah, itu beda pasti. Pasti itu udah nggak setara pasti. Mungkin eh, yang lain-lain kayak independensi, inisiatif, eh, apa namanya, jadi poin penting juga yang mungkin jadi pembeda. Mungkin itu dulu Ustaz Iqbal. Mungkin nanti kita lanjutkan di sesi tanya jawab Ustaz. Masya Allah. Jazakumullah khair. Ya,
Masya Allah, barakallahu fiik Mas Yuda, ini sudah sangat banyak ya sharingnya. Nah, sekarang mungkin kita buka sesi diskusi saja, walaupun materinya masih panjang, nggak masalah ya, karena Hmm. waktunya terbatas. Fadal, silahkan yang ingin sharing juga, mau menambahkan, mau bertanya juga boleh. Barangkali ada yang mau bertanya, gimana caranya biar bisa bekerja di Australia gitu ya. Baik, Insya Allah. Ada dari teman-teman? Kalau nggak ada, nah lanjutkan Ustaz ya. Tadi apa Ada? sambil sambil Iya. ada yang mungkin kalau bertanya. Jadi Eh, kerja di Australia itu ada negatif positifnya. Karena Anda ngelihat juga beberapa teman kita juga yang dulu ikut apa namanya Mahat, yang punya background agama kuat gitu ya. Sampai di Australia, kerja di Australia lepas semua. Udah nggak kajian lagi, nggak ada apa, nggak ada ke masjid lagi. Udah nggak ada lah sisa-sisa penuntut ilmu dulu itu udah hilang gitu. Karena ketika orang apa ya mungkin terlalu jauh loncatannya yang dulu misalnya di Indonesia gaji kecil susah hidupnya tiba-tiba di Australia apa ya gemerlapnya dolar itu kan itu jadi fitnah yang besar sekali dan ada teman-teman Anda yang apalagi yang cewek gitu ada beberapa gitu yang Anda tahu dulu pakai jilbab sekarang sudah lepas jilbab udah pakai celana pendek ya kan udah nggak peduli lagi tapi itulah itu yang perlu kita pikirkan kita mencari nafkah iya tapi juga itu bukan utama yang utama adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan memang kita tuh disuruh Allah untuk mencari nafkah kemana aja gitu ya. Itu bumi Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita dan tapi sekali lagi kita tahu diri kita seperti apa. Nah, dan kita tahu sebesar apa tantangan kita itu perlu perlu justifikasi yang matang gitu. kalau Fik. Mungkin ini Mas sudah apa melanjutkan tadi biografi ya. Terus bagaimana Mas sudah bisa ke S3 ini? Gimana ceritanya Mas Yuda? Oh, Masya Allah Ustaz ya. Ah ya, Ana itu eh, dari dulu tuh sebenarnya pengennya ke dunia ilmu lah ya. Jadi guru atau ngajar atau jadi dosen gitu. Tapi kalau di Indonesia kayaknya Anda pro realistis gitu ya. Kalau jadi guru, kalau guru sekolah internasional, jadi guru SMP, SMA, SD gitu. Kalau sekolahnya internasional mungkin oke lah gitu ya. Tapi nanti kalau guru di public school apa di public school sekolah sekolah umum ya, Negeri. sekolah negeri kan, itu Anda lihat berita Masya Allah ya, kayak ya kita nggak boleh juga zolim kepada keluarga kan. Jadi ya harus kita bermanfaat bagi orang, tapi kita juga jangan lupa kita punya anak istri yang perlu nafkahi dengan nafkah yang wajar dan yang baik lah itu ya. Kayaknya kayaknya dosen lah, dosen itu mungkin Anda lihat juga nggak terlalu apa ya, nggak terlalu tapi cukup lah. Cukup, menurut Anda cukup dan kalau mau lebih mungkin bisa ikut project, rajin dengan dunia riset, artikel. Dan Anda dulu berkali-kali coba gitu untuk apply sekolah S3 di Australia juga di beberapa negara yang lain juga. Tapi realistis kayaknya Anda ninggalkan kerjaan juga apa sayang gitu ya. Terus apply sekolah S3 yang bisa mengakomodasi kebutuhan Anda ini bisa online itu hanya UII. Dan subhanallah UII ternyata luar biasa ya. Karena ternyata luar biasa lah maksudnya dalam artian support dosen dan publikasi gitu risetnya juga bagus. Eh, nggak kalah lah karena mertuanya kan di apa di S3 UGM di FEB jadi dia kaprodi juga di S3 sana dia bilang ke UGM aja bilang gitu kan kalau mau apa gitu tapi UGM nggak bisa setahun pertama harus tetap muka Ustadz Nah, Ana betul. nggak mungkin setahun ngambil cuti nggak mungkin ya. Nah, Ya sudah Ana ngalah lah dan alhamdulillah pilihan yang insya Allah ini baik ya. Tapi Ana meragukan diri Ana, Ustaz. Anda bisa nggak ini ya? Ya tuntutannya juga tinggi ternyata. Kita pekerja juga kan, pekerja yang nyambil kan, nyambil ngajar di sekolahan, nyambil kerjaan-kerjaan yang lain.
terus ngambil S3 ternyata nggak mudah ya. Ya itu ya mudah-mudahan Allah mudahkan lah. Itu Ustaz. Masya Allah. Barakallah. Baik. Ya, mungkin sudah ada yang ingin apa sharing ya, boleh dari teman-teman atau panitia juga boleh nih. Masih ada nggak tadi Mas Irwan? Nah, boleh nanti Mas Irwan juga bertanya ya. Mungkin ada yang sedang di Mahat Ilmi juga ya, nanti bisa sharing. Tadi betapa pentingnya bekal agama ya untuk bisa kita bekerja di glamornya pergaulan di perusahaan. Itu sangat penting ya. Tadi betul kata Mas Yuda, betapa banyak teman-teman kita kalau sudah sudah ya sudah makmur lah ya, maka sudah lupa sholat berjamaah ke masjid, sudah lupa untuk terus baca Quran setiap hari, sudah lupa untuk pengajian, mencari ilmu dan seterusnya. Gitu ya. Boleh nanti di sharing. Hmm. Fadlan, Anak, silakan. anak, anak, anak bersyukur juga Ustaz, ya, sambil nunggu teman-teman bertanya. Anak bersyukur juga karena di Canberra ini anak ketemu lingkungan yang alhamdulillah pagi bisa interaksi sama anak-anak di sekolah Islam. Kemudian kita di masjid sini juga tiap hari ada kajian gitu ya. Hari Senin itu ada kajian sekarang syarah Arba'in Nawawi bukan ya. Ya Arba'in Nawawi ya syarahnya itu oleh Syekh Saimin, yang ngampu itu Syekh Ismail, beliau S1 S2-nya di Madinah. Ya, Hmm, alhamdulillah. Kemudian di hari Selasa kita ada kajian tentang anak-anak muda. Ada dua kajian lah, habis maghrib sama habis sisa hari Selasa itu. Habis maghribnya untuk yang muda-muda, remaja, malamnya ada untuk kajian tentang eh, iman kepada hari akhir ya. Masya Allah. Hari Rabu ada kajian kitab akidah. eh, Terus sebelumnya kita akidah wasitiyah, sekarang kita pindah kitab bahas masalah apa sekte-sekte dalam Islam. Terus Masya Allah. hari Kamis kita belajar sirah, Masya Allah ya, sirah Nabawiyah. Hari Jumat kita belajar tafsir Quran. Alhamdulillah sudah sampai ke surat apa hari ini? Taghabun, kalau nggak salah, Taghabun. Itu kita bahas tafsir pakai kitabnya ini. Apa? eh Syekh Muba, Syekh Mubar, Mubarak Furi. Bukan Mabarfuri, itu yang ini Ustaz, yang tafsir nggak terkenal sih tapi ya Allah, anu lupa. Ya itu tafsir Quran lah. Ada syekh kitab yang dia mensamarikan dari tafsir Ibnu Katsir. Hmm, Terus hari Sabtu Minggu kita tanya jawab, alhamdulillah. Jadi masih inilah lingkungan masih masih bagus ya, bisa Alhamdulillah. segar gitu ya. Jadi selain apa, kita juga punya tekad ya, bekerja di luar misalnya, atau Ya, di bahkan di perusahaan Indonesia yang perusahaan multinasional atau luar negeri di Indonesia perlu mencari lingkungan yang baik ternyata Mas Huda ya, itu penting sekali. hmm. Tadi indikatornya dekat masjid, ada kajiannya, ada teman-teman yang sevisi, semuslim dan seterusnya. Baik, ya. Ada yang mau disaringkan? Waktunya sudah habis sebenarnya, tapi masih kita beri kesempatan. Mau diketik di kolom komentar juga boleh ya. Tidak mesti. Nah ini sudah ada, Mas. Sudah pertanyaan dari Ibu Gita ya, dari Akhwat. Kita bacakan. Assalamualaikum, mau tanya saya dan suami membuat KBM gratis untuk anak-anak homeschool ya, homeschooling ya. Masuk 2 kali sepekan, awalnya 4 kali sepekan. Tapi qadarullah anak-anaknya pasang surut dan makin hari makin sedikit. Akhirnya kadang hanya anak-anak saya saja yang belajar. Kami membayar ustadz yang kami tunjuk untuk mengajar anak-anak. Kadang saya juga mengajar untuk selingan anak-anak sains dalam Al-Quran, selingan anak-anak sains dalam Al-Quran. Tapi memang selain anaknya pasang surut, suami juga pun bekerja untuk bisa tetap eksis KBM-nya. Saya pun kuliah lagi S2 dilakukan secara online. Ada saran yang baik untuk KBM kah? Wah, ini orang Jogja ini Mas Sudah. Ya, Ya, silakan Ustaz. Antum lebih paham Ustaz. Masya Allah. Ya, berarti pertanyaan intinya adalah bagaimana mengaktifkan kembali ya, membuat Hmm. ramai kembali. Ya, ini lagi-lagi ke strategi marketing ya, dasar-dasar manajemen marketing aja. Jadi, eh, apa yang unggul dari program kita itu ditampilkan di iklan-iklan itu dulu aja. Apa yang unggul, ya tentu kita luruskan lagi niatnya. Ya, kita luruskan lagi niatnya ini untuk apa ya? Apakah sekedar kita
ingin jalan saja atau ada niat khusus, niat untuk berdakwah misalnya, untuk menjadi wadah anak-anak belajar dengan baik dan seterusnya. Kemudian cari nilai unggulnya, kalau belum ada unggulnya, ya dicari, dibuat nilai unggulnya apa. Homeschoolingnya di riset dulu, cek di homeschooling yang lain, adopsi ya, adopsi, diperbaiki, kemudian ditambahkan sesuatu yang unggul. Misal ya, biasanya homeschooling itu, biasanya ya, tidak semua, em, komposisi atau porsi sosialnya lebih kurang ya, biasanya, biasanya. Tidak semua. Maka apa yang dijadikan keunggulan misalnya ditampilkan di iklan atau di poster untuk kegiatan sosialnya ada gitu. Misalnya setiap sebulan sekali kita anak-anak homeschooling kita bawa ke sebuah kampung untuk berinteraksi dengan warga, bikin program, bikin prakarya, bikin ya crafting dan seterusnya kita sampaikan atau nginep di sebuah tempat ya. Di situ kita bertatap muka dengan warga, bertani, bercocok tanam, berkebun dan seterusnya. Mungkin itu yang perlu ya ditambahkan supaya lebih tertarik orang untuk bertahan. Yang kedua adalah bagaimana kualitas SDM-nya. Karena sudut pandang kami, sudut pandang manajemen. Sebuah sekolah itu tiga faktor yang untuk bisa eksis. Pertama, SDM, ya gurunya, pengurusnya, ya kan, siswanya. Yang kedua adalah selain SDM apa yang kedua? Yang kedua adalah kondisi kurikulumnya. Nah, ini apa yang diunggulkan tadi? Tambahkan homeschooling itu dengan program sosial yang mencukupi kinestetik ya atau motorik dari anak-anak. Karena anak-anak kan butuh gerak ya, butuh gerak. Misalnya sebulan sekali kita ajak ke kemana gitu. Kemudian yang ketiga adalah kondisi keuangannya. Keuangannya stabil nggak? Nah, itu. Cari sumbernya dari mana? Kalau misalnya SPP terhambat, kolaps dong homeschooling kita. Cari sumber lain misalnya bikin jualan apa sekolahnya juga bisa ya. Ini mungkin ya tambahan singkat karena waktunya terbatas supaya bangkit lagi mungkin tambahkan dari Mas Yuda yang juga eh, bisa ya bisa diadopsi dari Takwa School ini. Ya, mungkin ya, Nani ada coba tadi aku tuliskan sedikit. Pertama, Bu Gita, kalau saya sarankan jangan dibuat free. Itu pengalaman kita dari dulu itu ya, Ustaz ya, mau kelas free apa itu pasti hilang, nggak ada. Jadi jangan jangan berasumsi bahwasanya kalau gratis nanti nggak orang bakal rame. Itu asumsi yang salah. Atau bayar murah nanti biar rame apanya. Itu asumsi yang salah. Kadang sekarang kita lihat sekolah yang mahal itu malah yang ramai. Jadi sebenarnya bayar itu tuh sebenarnya menunjukkan bahwasannya ada kualitas gitu. Kadang orang sekarang eh, mindsetnya masyarakat kita udah mulai arah ke sana. Jadi mereka nganggap kalau free ini pasti nggak bobot ini pasti. Tapi kalau misalnya dibuat berbayar dan mahal itu mereka punya asumsi sebagaimana mereka beli produk mahal. Itu asumsinya pasti mahal nih karena memang ada kualitas di balik mahal itu. Dan saya nggak bilang ini harus mahal, tapi jangan dibuat free. Setidaknya kalau free itu nggak ada ikatan. Jadi dia nggak ada yang hilang. Jadi nggak ada kerugian. Kalau dia cabut, dia nggak merasa rugi. Jadi kita harus buat sistem gimana orang itu ketika daftar dia ada terasa terikat gitu. Jadi jangan 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 free. Jadi bayar atau berapapun itu nominalnya untuk mengikat aja dan uangnya nanti bisa diputar untuk perbaikan. Misalnya tadi kita hire uang itu dipakai buat marketingnya, bikin poster, desainer, kita hire misalnya konten kreator atau iklan-iklan kita banyak yang bisa bikin konten bagus ya, bikin Instagram, sosial medianya diramaikan. Karena marketing itu dunianya itu ribut gitu. Jadi kalau kita punya usaha, punya KBM, hening-hening aja, itu nggak jalan pasti. Jadi Ibu harus paham bahwasanya apapun itu pendidikan, itu usaha, ada departemen marketing dan departemen marketing itu harus ribut, harus rame, harus meriah gitu. Karena eh, apa kita mempromosikan gitu, kita sampai ke orang-orang di sana luar sana. Jadi mungkin
hilang ini karena nggak banyak yang tahu, bisa jadi itu. Atau yang kedua memang sistemnya belum bagus gitu kan, atau ekspektasi pesertanya nggak matching sama apa yang didapat ketika hadir di kelas itu. Maka bagus juga di survei yang sekarang itu ekspektasi para apa namanya itu apa di survei, kemudian itu jadikan poin dasar nanti pengembangannya. Dan juga untuk pengembangannya, Ibu kita ngobrol sama KBM yang berhasil. Itu prinsip dasar itu. Itu prinsip dasar di semua aspek kehidupan kita. Kalau kita mau bagus, kita cari misalnya mau usaha kuliner, cari kita usaha kuliner bakso misalnya. Kita cari bakso yang paling bagus di Jogja apa? Ngobrol sama ownernya, itu cara paling cepat itu. Sama KBM ini juga gitu. Ibu cari KBM yang paling berhasil di Jogja. Nah, jangan yang di Solo, karena konteksnya beda nanti. Cari KBM yang paling bagus di Jogja, ibu ngobrol sama ownernya. Ibu ngobrol sama ownernya, tanya dia strateginya apa. Nah, itu. Ibu tanya operasionalnya gimana, sistemnya gimana. Apa yang ke orang menarik ke dia itu apa penyebabnya? Ke orang berbondong-bondong daftar ke KBM dia itu ibu tanya. Itu 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 prinsip applicable ke semua hal. Kalau kita mau jadi yang baik, kita harus belajar dari yang terbaik juga. Terus yang kedua, tadi minta tolong Ustaz, atau misalnya tokoh gitu. Ibu ngobrol PDKT lah istilahnya, gimana pun PDKT, ngobrol. Jadi soft selling ya, soft selling bilang ini kita ada KBM, ke programnya ini, kalau bisa minta tolong dipromosikan itu, dan dia mau posting misalnya di sosial media dia, nah itu satu hal yang luar biasa. Tapi untuk sampai ke sana, ibu harus punya value yang beda. Apa kenapa dia mau KBM ibu yang dipromosikan, kenapa nggak KBM yang lain, gitu kan? Kita berasumsi pasti ada KBM lain yang juga nge-approach dia kan. Jadi kita harus beda dari KBM yang lain. Kita nilai-nilai apa nih yang beda sehingga si ustadznya atau tokoh ini mau nge-promosikan KBM-nya bu kita. Terus yang ketiga tadi terkait sama yang ini marketing, itu ibu hire. Jadi orang berasumsi itu apa namanya, multitasking, dikerjakan semua sendiri. Itu itu nggak jalan. Kalau di dunia profesional itu nggak jalan. Sesuatu yang bukan ahlinya kita itu kasih ke yang ahlinya. Dan jadikan pembayaran itu sebagai bagian dari operasional. Operasional kita marketing, Ustaz Iqbal nih pasti tahu kan, dia harus hire marketing, harus desainer, harus bayar admin dan seterusnya. Itu kalau mau profesional kayak gitu harus dimulai. Jadi kalau bos saya bilang si Daniel itu, jadi kalau dia mulai KBM, terlepas dari KBM ibu itu baru usianya 8 bulan dan trial error, eh, kalau dia mulai usaha, dia itu harus siapkan sistem yang sistem ini mau siswa, mau customernya satu, mau customernya 100, itu sistem itu bisa jalan. Nah, jadi kalau apa namanya, kalau Bu kita ini 8 bulan, udah ini kan udah apa namanya 8 bulan jalan, punya bahan evaluasi pastinya, itu didiskusikan mungkin sama suami, kekurangannya apa, terus di ngobrol sama pesertanya apa, peserta yang sekarang ada itu orang tuanya diajak ngobrol juga, poin-poin evaluasinya di mana. Jadi siapkan sistem yang bagus, komunikasi di WA yang bagus, kemudian setup apa ekspektasi yang pas, dan apa namanya nanti setelah itu dievaluasi lagi 3 bulan kemudian evaluasi. Nah, jadi memang dinamis ya. Namanya usaha kecil itu pasti dinamis. Nggak ada satu strategi yang applicable ke semua, nggak. Jadi emang apa namanya customize gitu, harus custom. Jadi beda tuh sama yang lain. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan, dari saya yang kurang ilmu ini ya. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan sih. Insyaallah. Barakallahu fiik Mas Yuda. Insyaallah sudah ini ya. Sudah cukup ya jazakumullah khairan dengan kepada Bu kita ya atas pertanyaannya, semakin membuka wawasan kita bagaimana pentingnya memanage ya, mengelola sebuah lembaga apapun itu, tidak hanya lembaga pendidikan, semua bisnis ya, mau itu perusahaan dan seterusnya. Mungkin kita cukupkan ya, karena waktunya sudah lewat, khawatir teman-teman ada kegiatan lain. Insya Allah jika nanti ingin diskusi lagi masih ada satu sesi ya. Nanti insya Allah kita lanjut di sesi yang satunya
Tidak masalah bagi yang backgroundnya bukan pendidikan atau lembaga pendidikan kerjanya, boleh juga nanti bergabung di sharing di sesi yang kedua. Mungkin itu nanti sesi materinya nanti dibahas di sesi yang kedua saja. Nah, baik, cukup ya? Kita cukupkan? Ya, insya Allah ya, kita cukupkan. Jazakumullah khairan kepada Mas Yuda atas segala waktu yang diluangkan, dan mohon maaf waktunya kita pilih jam segini karena mengikuti jadwal Mas Yuda di Australia. Karena jaraknya 4 jam ya, durasi perbedaan waktunya itu sekitar 4 jam. Di sana lebih dulu. Jadi kalau sekarang di kita jam 2, berarti di Mas Yuda sudah jam berapa Mas Yuda? Jam 6 ya? Benar maksudnya. Sudah mau maghrib. Maghribnya jam berapa Mas Yuda di sana? Maghrib jam 7.15 Ustaz. Nah, jadi Kurang lebih. mohon maklum karena kemarin ada pertanyaan Mas Yuda, ada yang mau daftar tapi sayang waktunya katanya nggak cocok gitu. Ya Hmm. qadarullah, nggak apa ya, kita jalani dulu sambil nanti kita cari solusi lain. Baik, alhamdulillah, syukron kepada narasumber kita Mas Yuda atas sharingnya, dan juga Bapak Ibu yang sudah menghadiri kegiatan ini. Nanti boleh di-share lagi poster pendaftarannya, kita buka terus ya sampai nanti momen sesi yang kedua, insya Allah. Demikian, kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Izin pamit Ustaz. Pamit.